semuanya, welcome back to Esport Champs 2 bareng aku Sylvia. Dan aku Pria. Wah, akhirnya kita balik lagi di Esport Champs edisi kedua. Dan udah pasti Esport Champs kali ini gak bakal kalah seru daripada Esport Champs sebelumnya. Betul banget Pri, hari ini spesial banget karena kita bakalan ngobrol bareng dua sosok yang super inspiratif. Mereka ini udah ngebuktiin kalau mimpi besar, disiplin kuat, dan semangat pantang menyerah bisa ngebawa kita ke titik yang luar biasa. Wow, bener banget Apalagi buat teman-teman mahasiswa yang lagi cari motivasi buat berprestasi. Episode kali ini wajib banget disimak nih dari awal sampai akhir karena temanya adalah What it takes to be a Mawapres, discipline, dreams, and drive. Langsung aja nih kita sambut narasumber keren kita hari ini. Ada Teh Yeni Setiawati dan Teh Naya Rafida Mumtaz. Halo Teh. Gimana kabarnya Teh, sehat kah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teteh gimana, sehat? Alhamdulillah sehat sih, walaupun lagi ada batuk-batuk dikit. Wah, emang cuacanya lagi kurang bagus sekarang ya. Siang panas tiba-tiba sore hujan terus gitu kan. Dari udah kelihatan banget nih semangat banget hari ini, auranya positif banget gitu. Wah, seneng banget ya bisa ketemu langsung di sini. Sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh lagi, makasih banget ya Teh udah nyempetin waktu buat hadir di Esport Champs 2 kali ini. Oke, biar kita nggak kebanyakan basa-basi kali ya Teh. Kita langsung mulai aja nih dari hal yang paling dasar deh. Itu kan. Jadi sebenarnya banyak banget nih mahasiswa yang penasaran gitu kan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud sama Mawapres atau mahasiswa berprestasi itu? Kira-kira apa sih Teh? Oke, bisa mendapatkan prestasi yang banyak gitu. Namun sebetulnya Mawapres itu lebih dari itu gitu, karena dari Mawapres itu sendiri adalah menurut saya adalah salah satu proses di mana kita bisa berkembang menjadi individu yang gak hanya berprestasi di bidang akademik, namun juga di non akademik dan juga bisa berdampak lebih banyak bagi banyak orang gitu. Kalau dari Teteh seperti apa? Ya menurut aku sebenarnya dari Mawapres itu kan dia memang ajang tahunan dari kementerian ya untuk di jurusan. Dan menurut aku itu kesempatan yang menarik banget karena kita sebagai mahasiswa yang ingin memaksimalkan potensi selama 4 tahun kuliah jadi semakin termotivasi gitu untuk mendapatkan gelar tersebut. Tapi lebih dari gelar itu sebenarnya kita juga jadi termotivasi untuk ikut banyak lomba dan ikut kegiatan lain, terus ketemu banyak orang baru kayak gitu. Wah, menarik banget ya. Jadi gak cuma soal akademik aja, juga tentang karakter, karya, dan kontribusi juga ya Teh. Nah Teh, kalau boleh tahu sih bisa kepikiran buat ikut ajang Mawapres, dan apakah dari kecil emang udah suka kompetisi atau justru karena dorongan lingkungan kampus? Efeknya aku dari awal bukan yang kayak aku mau banget ikut Mawapres gitu. Cuman dari awal aku maba, aku emang setiap semester tuh punya kayak goals yang mau aku capai gitu. Misalkan mau ikut lomba A, esai, kalau enggak business case, atau enggak ikut organisasi apa. Karena kan di Mawapres itu sebenarnya kita nggak harus submit prestasi lomba aja, tapi kita bisa organisasi internasional, terus ada exchange gitu-gitu. Jadi motivasi aku sebenarnya untuk memaksimalkan 4 tahun aku kuliah untuk ikut kegiatan apa aja biar bisa produktif. Dan kebetulan saat itu ada ajakan dari organisasi himpunan aku untuk mendaftarkan prestasi-prestasi yang sudah aku punya selama ini. Dan kebetulan karena aku juga melihat-lihat lagi nih, oh ada yang ternyata namanya Mawapres untuk seleksi dan lain sebagainya, akhirnya aku coba masukkan saja. Dan alhamdulillah karena memang prinsip aku untuk menyelesaikan yang udah dimulai, jadi ya sudah aku jalani semua seleksinya. Alhamdulillah ternyata bisa ada kesempatan untuk menjadi mahasiswa berprestasi fakultas seperti itu. Kalau dari aku sebetulnya, kalau jawaban singkatnya sebetulnya kenapa sih apa yang jadi motivasi untuk ikutan Mawapres adalah rasa tanggung jawab kepada diri sendiri sebetulnya, karena untuk menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Pajajaran itu adalah jalan yang cukup panjang dan gak mudah gitu, karena kalian juga mungkin ngerasain seleksinya yang cukup susah gitu ya. Nah waktu itu juga aku tuh sampai 9 kali lah untuk ikutan setiap seleksi, baik itu ke Unpad atau univ yang lain gitu. Dan alhamdulillah di tahap yang ke-9, maksudnya seleksi yang ke-9 dapat rezekinya gitu masuk Unpad. Nah dari situ jadi
gampanan lah untuk aku kalau ternyata untuk menjadi seorang mahasiswa tuh perjalanannya cukup panjang, dan dari situ aku mulai berpikir kalau jadi mahasiswa adalah salah satu kesempatan emas gitu ya, atau waktu emas gitu untuk membuat diri ini menjadi lebih baik gitu ke depannya dan menjalankan hari-hari sebagai mahasiswa dengan kegiatan yang positif dan pencapaian yang bagus gitu. Itu jadi motivasi aku sih gitu. Oke. Ternyata memang perjalanan panjang banget ya, dan nggak mudah juga gitu kan. Wah, memang kadang-kadang kan orang-orang cuma lihat kayak wah ini Mawapres nih emang kayak bisa gitu. Ternyata emang perjalanan di baliknya tuh panjang banget gitu, untuk mencapai situ kan susah banget gitu. Betul. Setuju banget, dan mungkin ini juga bisa jadi pengingat buat teman-teman di sini kalau setiap pencapaian yang besar pasti dimulai dari langkah kecil dan keberanian untuk mencoba. Seberapa berat sih untuk mencapai menjadi seorang Mawapres gitu kan? Nah pasti untuk dalam perjalanan itu pasti nggak selalu mulus kan ya Teh. Nah jadi kalau boleh jujur nih, kira-kira apa sih tantangan terbesar selama proses menuju Mawapres? Kalau disebut tantangan, wah banyak banget sih pastinya tantangannya, karena dari pemilihan mahasiswa berprestasi itu sendiri sebetulnya kita ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama tuh ada capaian unggulan, itu isinya terkait kontribusi kita atau capaian kita dari mulai kompetisi atau misalnya kita bikin karya tulis kayak misalnya bikin buku atau jurnal, maksudnya artikel dan lain sebagainya. Terus juga organisasi dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah kalau di S1 itu gagasan kreatif, kalau di D4 tuh kita harus bikin produk inovatif. Jadi kita harus bikin suatu produk yang relevan sama jurusan kita gitu. Dan yang ketiga adalah bahasa Inggris tentunya. Nah, ini tentunya kalau disebut emang sih cuma 3 gitu, tapi itu tuh dalamnya banyak banget yang perlu dipersiapkan, dan menjadi Mawapres tuh bukan cuman dibutuhkan hanya dalam waktu yang singkat gitu, tapi harus dari awal, karena ini adalah akumulasi dari setiap capaian yang sudah kita raih gitu. Nah, kemudian kalau untuk tantangan-tantangan tadi yang aku rasain gitu ya untuk menjadi Mawapres sendiri, yang pertama tuh karena Mawapres dimulai dari tahap fakultas dulu ya awalnya. Di situ karena deadline-nya sangat mepet sekali waktu itu, jadi betul-betul harus bergelut dengan waktu, cepet-cepetan menyelesaikan apa yang diperlukan. Nah itu jadi salah satu tantangan, tapi alhamdulillahnya diberikan kemudahan dan juga bisa gitu untuk menyelesaikan semua persyaratannya. Kemudian lanjut di UNIF, waktu di UNIF tuh waktu itu tantangannya adalah ketika mendapatkan giliran untuk presentasi di hari pertama. Itu jadi salah satu tantangan gitu, karena kan kalau misalnya di hari kedua kita masih ada waktu lah, spare waktu untuk bisa latihan lagi, tapi waktu itu aku dapat hari pertama, tapi nggak apa-apa juga sih, jadi ngerasa lebih cepat longnya gitu. Terus untuk lanjut ke tahap wilayah, waktu itu tantangannya karena lagi ikutan lomba juga, waktu itu kebetulan alhamdulillah lagi ikutan ke internasional di Jepang dan di Filipina, jadinya untungnya si lomba Mapres yang wilayah tuh di tengah-tengah antara Jepang dan Filipina, jadi baru balik banget dari Jepang jam 2 subuh nyampe Bandung, jam 7 paginya sudah di Telkom untuk ikutan Mapres wilayah. Tapi alhamdulillah lancar semuanya, bisa dan mendapatkan kejuaraan yang istilahnya sesuai lah sama yang aku lakukan gitu. Nah terus masuk ke Mapres nasional, tantangannya jauh lebih besar lagi karena kita harus betul-betul prepare yang semaksimal mungkin, karena lawannya tuh bukan nggak main-main gitu, karena dari universitas besar yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah bisa masuk ke finalis di nasional dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi itu memang sih tantangannya banyak banget, tapi nggak apa-apa juga, jadi bikin aku semakin bertumbuh dan berkembang dan ngerasa oh ini ternyata perjalanannya nggak mudah tapi aku bisa kok gitu. Boleh tuh deh. Kalau dari aku sendiri tantangannya mungkin detailnya itu kalau tadi yang udah disampaikan ya, ada CU, ada GK, ada bahasa Inggris. Nah, kita tuh sebenarnya nggak dikasih detailnya gitu loh, tesnya bakal disuruh ngapain. Jadi kita nebak-nebak nih dari tahun lalu tuh kayak kira-kira kayak gimana, dan itu tuh bisa jadi info kita disuruh ngapainnya tuh hari H banget gitu. Kalau di kasus aku kemarin di fakultas itu di hari H kita dikasih tahu akan ngapain. Jadi bisa jadi kalau CU kan ya udah ya kayak submit prestasi kita. Kalau GK juga yang udah kita siapkan. Tapi kalau bahasa Inggris tuh kadang bisa jadi kamu disuruh tes tentang personal branding, bisa jadi kamu disuruh tes wawancara CU-nya pakai bahasa Inggris, atau bisa jadi harus presentasi GK-nya pakai bahasa Inggris. Jadi beda-beda gitu. Dan itu menurut aku tantangan yang paling besar sih. Jadi kita harus siap di segala kondisi apapun gitu.
dan harus matang sama apa yang mau kita bawa gitu sih. Wah, merinding banget aku dengarnya, Pri. Pastinya ada air mata dan waktu bergadang juga ya, Teh. Betul. Bener-bener, kan apalagi kita juga nih, saya juga nih sebagai mahasiswa yang biasa aja gitu kan, nggak yang gimana-gimana amat. Saya juga merasa kadang sulit gitu ngatur waktunya gitu kan buat kuliah, organisasi sama yang lain-lain. Apalagi kan teteh-teteh di sini kan, apalagi sebagai mahapres kan sibuk banget berarti ya, tadi harus nyiapin banyak banget tahapannya gitu kan, mulai dari fakultas dulu sampai ke universitas, wilayah, baru ke nasional. Panjang banget perjalanannya, banyak banget waktu yang harus dikelola gitu kan. Nah, kira-kira atur waktunya kayak gimana biar nggak tabrak-tabrakan gitu loh. Oke, kalau to-do list ya setiap hari, dan itu benar-benar setiap hari. Mungkin ini simple, tapi menurut aku ini sangat efektif. Dan to-do list itu sebenarnya nggak harian juga, bisa jadi kalian bikinnya mingguan, apa aja mau di-achieve di minggu itu sampai bulanan. Dan aku tuh kayak udah aku bilang tadi, aku punya target setiap semester mau ikut apa aja. Jadi aku tuh punya spreadsheet, dan untuk setiap sheet itu beda-beda, ada organisasi, ada lomba, ada exchange dan lain sebagainya. Dan itu tuh nanti aku isi deadline-nya apa, keperluannya apa aja. Jadi aku bisa siapin tuh mana yang paling deket deadline-nya atau apa yang harus aku siapin lebih dulu dan lain sebagainya. Dan itu sangat membantu sih buat ke-track habit aku. Terus aku juga nerapin, menurut aku yang paling efektif buat aku itu namanya time blocking. Jadi instead of kita nulis atau melakukan to-do list kita satu-satu, kita bisa kayak misalkan di hari itu, hari Sabtu nih, dari jam 1 sampai jam 3 fokus ke kegiatan lomba. Terus dari jam 3 sampai jam 6 fokus ke kegiatan organisasi. Jadi itu kayak walaupun di 3 jam itu kita bisa efektif ngerjain semuanya dan kita jadi punya banyak waktu free time gitu. Makanya kadang tuh teman-teman aku ngeliat aku tuh kayak main-main terus, tapi kok bisa sih kayak tiba-tiba keterima exchange ke luar negeri atau kayak gimana gitu. Nah, menurut aku jawabannya adalah karena time blocking itu sih, sama aku punya prioritas di to-do list aku gitu. Oke, kalau aku sendiri gak jauh beda sama Teh Naya untuk manajemen waktunya, tapi satu hal yang paling penting menurut aku sebelum kita ngeset gimana sih kita nge-manage waktu kita adalah kita bikin sistem dulu yang bisa sesuai sama diri kita. Maksudnya adalah untuk bisa membuat suatu sistem yang mana sistem ini ketika kita masukkan kegiatan atau apapun itu bisa membuat kita tuh seproduktif itu dan bisa menyelesaikan semua kegiatan dengan sebaik mungkin gitu. Nah, kalau aku sistemnya itu adalah dengan membuat roadmap atau disebutnya sebagai peta jalan sendiri gitu. Dari awal maba aku tuh udah punya visi jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendeknya gitu. Nah, dari situ aku suka breakdown setiap harinya adalah dengan list gitu. Sebelum tidur tuh aku suka mikirin gitu, oh besok mau ngapain ya gitu. Sekedar kayak cuma dipikirin aja, nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa gitu. Untuk besok tuh ngapain aja gitu. Nah, kalau misalnya udah gitu, jadi pas waktu besok tuh kita udah jelas gitu pas bangun tuh, oh mau ini mau A, B, C gitu. Jadinya udah keset apa aja yang akan dilakukan gitu. Nah, terus juga dengan adanya roadmap yang udah aku bikin ini jadi salah satu motivasi aku juga untuk bisa mencapai titik-titik tersebut gitu. Jadi istilahnya kalau peta itu kan kita mau nyampe kemana nih tujuannya gitu. Nah, ini tuh menjadi salah satu motivasi untuk aku bisa nge-achieve semua pencapaian-pencapaian dan kegiatan yang ada gitu. Jadi dibuat sistemnya dan dirinci dari mulai jangka panjang, pendek, sampai menengah dan juga sampai ke pendek gitu kalau aku. Wah, ini tuh tips-tips yang relatable gitu buat mahasiswa ya, Teh. Iya bener-bener relate banget jujur ya, karena emang ngatur waktu di kuliah tuh jujur lebih sulit banget dibanding sama sekolah yang sebelum-sebelumnya kan, kayak harus ngebagi waktu antara inilah antara itulah. Mungkin saya juga jadi tahu nih sekarang kayak cara ngebagi waktu yang pas tuh kayak gimana gitu. Mungkin pakai time blocking kayak tadi gitu kan, itu kayaknya efektif banget karena saya tuh orangnya kan kadang-kadang suka leha-leha gitu. Namanya santai dulu, besok aja masih ada besok. Terus tiba-tiba udah di chat sama manajer, mana Pri? Aduh gitu kan. Mulai panik gitu, kayaknya memang harus dikelola lagi waktunya gitu. Mungkin pasti harusnya buat to-do list sih sebenarnya paling simpel mungkin ya, buat bisa ngelola waktu dengan mudah gitu kan. Nah, Betul. Jadi intinya bukan cuma soal kerja keras, Pri, tapi kita juga harus soal kerja cerdas dan menjaga kesehatan mental gitu lah. Benar. Karena kesehatan mental juga penting kan. Betul. Buat terus ngejaga produktivitas kita gitu. Nah,
kita juga harus tahu juga nih kapannya waktunya untuk istirahat gitu. Jangan gara-gara berleha-leha tadi terus harus begadang buat ngerjain sesuatu yang belum terselesaikan gitu. Contoh buruknya tuh saya. Jangan dicontoh. Itu emang jelek banget, jujur saya juga pengen merubah hal itu gitu kan. Nah, berhubung tadi Teteh udah ceritanya tentang perjalanan yang panjang. Kira momen-momen yang nggak bisa dilupain tuh kira-kira momen apa? Dari Teh Naya dulu mungkin boleh. Jadi menurut aku yang paling aku highlight ya pengalaman yang masih berkesan di aku itu kalau kita ketemu orang-orang baru sih. Karena kita kan udah sering nih di kuliah ketemu teman-teman kita, terus ketemu orang-orang yang punya ambisi yang sama. Nah, dikumpulin nih orang-orang yang paling ambis di setiap jurusan tuh di Pilmapres gitu. Jadi kita ketemu setiap orang keren yang makin jadi kayak memotivasi kita gitu. Kayak kemarin tuh aku lagi skripsian kan. Terus aku ketemu nih sama Yeni sama yang lain juga buat ada acara gitu ya, kita di acara khusus Pilmapres gitu. Dan itu tuh aku yang lagi skripsian lagi down, ketemu sama mereka yang kayak update nih, kita update, oh kalian lagi mau ada lomba, mau ke Jerman gitu-gitu kan. Jadi kayak wah seru ya, ternyata kayak termotivasi untuk kayak oke, kayak get my life back gitu, kayak untuk melanjutkan perjuangan atau goal-goal aku gitu sih. Jadi yang paling berkesan menurut aku itu ketemu sama orang-orang keren di setiap jurusan gitu sih. Setuju sih sama Teh Naya, karena salah satu benefit gitu ya, atau hal yang nggak bisa kita lupain juga di Mapres, perjalanan untuk menjadi Mapres itu adalah networkingnya salah satunya gitu. Karena betul-betul kita tuh ketemu sama orang yang ternyata oh ada orang gila lainnya gitu ya. Maksudnya kayak oh ternyata dia nanti mau exchange ke mana, misalnya mau ke Eropa, mau segala macam. Ada juga yang udah punya bisnis sampai karyawannya ratusan gitu kan. Jadi rasanya kayak oh ternyata dunia tuh emang ada penuh dengan orang-orang yang banyak yang capaiannya keren-keren juga gitu, dan kita tuh hanya salah satu bagian kecilnya aja gitu. Jadi ngerasa kalau diri kita tuh nggak sekeren itulah, masih banyak yang lebih keren dan memotivasi juga untuk menjadi lebih keren lagi gitu. Namun kalau pengalaman yang paling berkesan adalah ketika aku mengikuti Mapres ini adalah waktu awal ikutan lomba. Karena waktu itu aku sangat takut banget. Aku tuh sebenarnya orang yang sangat penakut, tapi alhamdulillahnya karena waktu itu ngerasa kayak kalau aku diem terus kayaknya nggak akan ada kemajuan nih, nggak akan ada hal baru yang bisa aku achieve di selama menjadi mahasiswa gitu. Jadi akhirnya aku ikutan lomba dan alhamdulillahnya dapat juara gitu. Dari situ jadi motivasinya makin meningkat lagi untuk achieve hal-hal lainnya di setiap semesternya, sampai akhirnya bisa bertemu dengan peluang-peluang yang dari kecil sampai ke sedang sampai besar gitu. Jadi sebetulnya peluang atau kesempatan yang besar tuh kita achieve dari peluang-peluang kecil yang kita raih gitu. Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang kecil, karena dari sekedar ikutan organisasi atau jadi moderator atau MC kayak gini tuh itu menjadi salah satu fondasi yang bisa mengantarkan aku menjadi seorang Mapres gitu. Jadi itu sih yang nggak bisa aku lupain gitu. Teh Yeni dan Teh Naya juga udah kelihatan banget kalau kuncinya itu konsistensi dan keyakinan sama diri sendiri gitu. Benar. Jadi kan banyak juga tadi ketemu juga sama orang-orang lain, jadi makin termotivasi, makin semangat lagi gitu kan, buat kayaknya gue harus bisa kayak gini gitu kan, harus bisa lebih dari ini gitu kan. Karena emang sih kalau motivasi itu menjadi salah satu bagian paling penting gitu kan, dari memulai atau bangkit lagi dari keterpurukan gitu. Sosok panutan gitu yang jadi penyemangat kalau lagi terpuruk atau jadi ingat kata-kata ini gitu, jadi semangat lagi gitu. Kira-kira dari Teh Yeni atau Teh Naya ada nggak? Aku selalu ingat kata-kata dari atau wejangan gitu ya dari orang tua aku sendiri yang bilang kalau pendidikan itu adalah hal atau warisan yang tidak akan lekang oleh waktu. Nah itu jadi salah satu hal yang terus membuat aku semakin semangat gitu untuk menjalani atau menimba ilmu di perkuliahan gitu. Nah karena betul gitu, saya merasakan kalau misalnya pendidikan itu hal yang sangat penting bagi kita gitu, bukan hanya sekedar kita menimba ilmu, tapi lebih daripada itu gitu. Menurut saya pendidikan itu adalah harapan gitu, yang layaknya cahaya gitu ya di dalam suatu kegelapan. Jadi yang bisa nuntun kita ke hal-hal yang besar, bisa membawa kita ke networking yang lebih luas, atau misalnya melihat dunia yang lebih luas gitu, pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu bisa ditempuh dengan salah satunya jalan melalui pendidikan. Jadi kalau misalnya lagi down atau lagi ngerasa lelah dengan semua ini gitu, aku suka ingat kata-kata dari mama dan bapak, yaitu bilang kalau pendidikan ini adalah warisan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi sebisa mungkin
dedikasikan diri kamu sebaik-baiknya di dunia pendidikan gitu ya. Salah satunya adalah untuk menjadikan diri kamu jadi orang yang lebih baik di kedepannya gitu. Ya. Nah, setuju banget nih sama Teh Yeni tadi tentang pendidikan ya, karena dosen aku tuh sering banget ngutip kutipannya Imam Syafi'i yang jika kamu tidak bisa menahan perihnya atau lelahnya belajar, maka kamu harus menahan perihnya kebodohan. Jadi kayak kalau misalkan kita malas-malasan di awal, kita harus siap, kita bakal gagal gitu di akhir. Jadi kita harus disiplin dan choose our discipline wisely gitu. Jadi kayak mendingan kita capek-capek di awal daripada kita capek-capek berseok-seok di akhir gitu. Jadi itu sih salah satu yang membuat aku untuk kayak gak apalah, kita mumpung masih muda juga untuk kayak cari eksplorasi kesempatan sebanyak-banyaknya, coba lomba dan lain sebagainya walaupun capek, tapi at the end itu bakal buat kita sendiri gitu, kayak buat pendidikan kita di masa depan, buat karir kita. Karena tadi yang kayak kamu bilang hal-hal kecil ya, butterfly effect itu ngaruh banget sih. Jadi kayak kita harus terus disiplin dari sekarang untuk menunjang akademik atau karir kita ke depannya gitu. Wah, dalam banget ya maknanya. Jujur merinding dari aku dengarnya. Kadang gitu cuma satu kalimat aja bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup gitu ya. Benar. Jadi mungkin juga teman-teman pendengar juga nih jadi makin semangat juga buat terus berproses gitu kan, karena sebenarnya kan teman-teman berproses tuh perjalanannya panjang ya teman-teman, dan jalannya juga belum tentu jelas. Jadi teman-teman juga mungkin yang lagi menonton sekarang bisa ngedengerin juga dari teteh-teteh yang keren di sini. Kalau kita juga sebenarnya harus ada pegangan juga biar kita tuh tetap fokus gitu sama apa yang kita tuju gitu. Nah, buat nutupin obrolan kita hari ini, pasti banyak banget mahasiswa yang lagi dengerin dan ngerasa relate sama cerita Teh Yeni dan Teh Naya. Nah Teh, pesan apa nih yang bisa Teteh kasih buat teman-teman yang lagi berjuang menemukan tujuan hidupnya? Sangat banyak gitu ya, cuman kalau dirangkum jadi satu kalimat atau satu paragraf gitu ya, dari aku sih sebetulnya pasti setiap dari kita punya yang namanya cita-cita gitu, dan sebetulnya peluang atau kesempatan untuk menggapai kesuksesan itu ada di mana-mana, namun tidak semua orang tuh siap untuk ngambil kesempatan itu. Jadi jadikan diri kamu seseorang yang selalu siap untuk bisa ngambil setiap kesempatan yang ada gitu, karena dari tadi yang aku sebutkan, kalau kesempatan itu akan semakin membesar ketika kita mengambil dari kesempatan-kesempatan yang kecil, kemudian jadi menengah dan sampai dapat ke opportunity yang big atau yang paling besar gitu. Jadi terus untuk kerja keras dan semangat dalam menjalani setiap aktivitasnya, karena kita nggak tahu gitu dari aktivitas atau kegiatan yang mana itu bisa menghantarkan kita ke kesempatan-kesempatan lainnya yang jauh lebih gemilang atau lebih besar di masa yang akan datang gitu. Kalau dari aku setuju banget juga sih. Yang paling aku ingat itu dan yang mau aku sampaikan ke teman-teman yang mungkin masih ragu adalah jangan pernah takut mencoba. Karena kayak yang tadi dibilang ya, kayak banyak banget kesempatan tapi nggak semua orang tuh bisa atau berani gitu ngambil kesempatan itu. Jadi menurut aku mumpung kita masih jadi mahasiswa juga nggak ada salahnya banget gitu untuk coba aja semuanya. Kayak kalau misalkan memang pasti ada kesempatan atau pasti ada peluang untuk gagal, tapi ya udah, that's life gitu. Jadi kayak daripada kalian ragu-ragu atau hidup di keraguan, mendingan kalian kayak keluar dan kayak coba aja semuanya gitu, karena siapa tahu kan takdir kalian atau rezeki kalian tuh ada di tempat-tempat yang tidak terduga gitu. Jadi explore aja dan jangan takut untuk mencoba intinya. Emang mumpung masih masih jadi mahasiswa juga gitu kan, waktunya untuk eksplorasi gitu kan, coba ambil aja kesempatan yang ada, karena mungkin dari kesempatan yang kecil yang kita ambil ini bisa jadi kesempatan yang besar mungkin di lain hari gitu. Oke, terakhir nih, kalau Teteh bisa ngobrol sama diri waktu masih ragu, takut gagal, dan belum tahu arah, kira-kira Teteh bakal ngomong apa nih? Sih karena dulu tuh aku masih suka ngedengerin omongan-omongan orang tentang aku gitu ya. Aku tuh jadi suka goyah waktu itu. Dan kalau misalkan aku bisa bilang ke diri aku yang lalu, aku bilang kamu harus percaya diri aja sama diri kamu sendiri, jangan dengerin kata orang lain. Kamu yang paling mengenal diri kamu gitu. Walaupun kamu nanya ke orang lain gimana ya menurut kalian kayak gimana, kayak itu akan kembali lagi ke kamu gitu. Jadi kamu harus bisa belajar untuk lebih mandiri, lebih percaya diri, dan eksplor banyak hal sesuai bidang yang kamu paling suka gitu, dan penting banget untuk mengenal diri kamu sendiri gitu. Oke, kalau aku punya kesempatan untuk bilang ke diri aku yang di masa lalu, aku akan bilang terus jadi ini yang percaya diri gitu. Jangan takut akan
segala omongan orang atau misalnya takut sama diri sendiri, karena kebetulan aku orangnya sangat penakut banget, dan jujur kalau bisa disebut musuh paling terbesar tuh aku sebenarnya diri sendiri, karena cukup susah juga untuk bisa bergelut dengan diri sendiri yang notabene-nya penakut sekali gitu untuk mencoba hal-hal baru. Tapi kala itu meskipun aku sudah bisa berani gitu untuk mencoba hal-hal tersebut, aku ingin bilang lagi lebih diberaniin lagi waktu itu, karena kayaknya kalau waktu itu lebih berani kamu bisa lebih dapat hal-hal yang jauh lebih besar gitu, dan teruslah menjadi orang yang percaya diri dan rendah hati gitu, dengan catatan mengakar kuat, menjulang tinggi, dan menebar kebermanfaatan gitu. Bener-bener powerful banget ya dari teteh-teteh ini, dan pesan terakhir itu menjadi penutup buat obrolan yang luar biasa banget pada hari ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari pentingnya disiplin, punya impian yang besar gitu, sampai gimana cara bisa menjaga semangat dan terus mengejar impian yang besar tadi gitu di tengah kesibukan dalam dunia perkampusan gitu. Setuju banget. Terima kasih banyak buat Teh Yeni Setiawati dan Teh Naya Rafida Mumtaz yang udah nyempetin waktunya buat sharing inspirasi bareng kita di Expo Champs 2. Semoga sukses terus buat perjalanan karir dan prestasinya. Dan buat teman-teman pendengar, jangan lupa buat follow media sosial Teh Yeni dan Teh Naya biar terus dapat insight dan inspirasi dari mereka. Terima kasih juga buat semuanya yang udah stay bareng kita dari awal sampai akhir. Aku Sylvia. Dan aku Pria, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Expo Champs berikutnya.